Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat iman dan Islam sehingga kembali subuh ini Allah gerakkan langkah dan hati kita guna melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama saling mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Semoga pada yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dan doa ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengarkan bab tentang zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, biasakanlah dirimu menziarahi kuburan, maka kamu akan ingat akhirat. Mandikanlah mayat-mayat, karena itu adalah pengobatan bagi badan yang kosong dari kebajikan. Darinya akan memperoleh nasihat yang besar, serta salat jenazah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat sedikit kegelisahan dan kesedihan. Karena orang yang sedih atau cemas akan akhirat adalah di bawah naungan Allah dan akan menjadi orang yang selalu mencari kebaikan-kebaikan. Sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa dalam kubur setiap pagi dan petang hari akan diperlihatkan kepada setiap mayat di mana tempat ia akan tinggal setelah kiamat. Sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa dalam kubur setiap pagi dan petang hari akan diperlihatkan kepada setiap mayat di mana tempat dia akan tinggal setelah kiamat. Jika mayat itu ahli jannah, maka ia dapat melihat tempatnya di jannah, sehingga ia merasa senang di kuburnya. Jika ia ahli neraka, maka tempatnya di dalam neraka diperlihatkan kepadanya, sehingga ia merasa lebih susah dan lebih menderita di kuburnya. Aisyah radhiyallahu berkata, suatu ketika seorang perempuan Yahudi mendatangi pintuku lalu meminta, berilah saya sesuatu untuk dimakan, semoga Allah menyelamatkanmu dari fitnah Dajjal dan azab kubur. Aisyah radhiyallahu menyuruh perempuan itu agar menunggu. Ketika itu Rasulullah SAW datang dan ia memberitahu Nabi SAW bahwa perempuan Yahudi ini menyatakan terkuat hal fitnah Dajjal dan azab kubur. Lalu Nabi SAW bersabda, fitnah Dajjal itu sangat berbahaya sehingga tiada seorang nabi terdahulu yang tidak memperingatkan kaumnya mengenai fitnah Dajjal. Tetapi aku akan memberitahu engkau satu hal mengenai yang tidak pernah diberitahukan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, dan di atas dahinya tertulis kafar yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman. Adapun tentang fitnah azab kubur, apabila seorang hamba yang soleh dikebumikan, maka malaikat akan mendudukkannya di dalam kuburnya
Dia pun duduk tanpa rasa takut atau bimbang. Kemudian ia ditanya mengenai Islam, apa pendapatnya? Ia akan menjawab, dia adalah Muhammad. Ia akan menjawab, dia adalah Muhammad SAW yang telah diutus kepada kami oleh Allah SWT dengan petunjuk yang terang. Dan aku telah beriman, dan aku telah beriman kepada beliau. Setelah itu akan diperlihatkan kepadanya sebuah tempat neraka, dan dia akan melihat para penghuninya saling berdesakan satu dengan lainnya, yang seolah-olah sedang berperang. Kemudian malaikat akan berkata kepadanya, lihatlah tempat ini. Allah SWT akan menyelamatkanmu dari tempat yang mengerikan ini. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di jannah, dan dia akan bilang, dan dia akan melihat kenikmatan jannah di dalamnya. Kemudian dia akan beritahu, inilah tempat tinggalmu setelah kiamat, kamu akan dibawa ke sana. Karena ketika di dunia kamu telah meyakini akhirat, kamu pun telah mati dengan keyakinan itu, dan dengan keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Alhamdulillah. Beberapa hadis dari baginda Rasulullah mendengar menjadi penyemangat untuk terus beramal soleh, sehingga insyaallah amal-amal yang terlaksanakan di dunia ini akan mendapat balasannya pada yaumil akhir. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.